Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan daripada teman-teman semua. Dan kali ini kita berada di hari Jumat tanggal 6 November tahun 2020, yang dimana seperti biasa saya di sini akan membacakan ramalan zodiak hari ini dengan urutan masih sama seperti biasa dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat teman-teman yang punya zodiak Sagittarius. Dan di hadapan kamu sudah ada 2 deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini Jumat 6 November tahun 2020 dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Oke? Buat kamu yang punya zodiak Capricorn, di sini ada kartu Seven of Swords dan kemudian di sini ada kartu Nine of Wands. Di sini artinya apa? Bicara soal zodiak Capricorn di hari Jumat tanggal 6 November tahun 2020, tentunya di sini adalah berbicara soal keberhasilan-keberhasilan yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan seperti itu? Yang pertama daripada segi pekerjaan di sini walaupun Capricorn berjuang seorang diri, walaupun Capricorn berjuang single fighter seperti itu, tetapi di sini Capricorn bisa menyelesaikan beban-beban yang ada di dalam pekerjaan itu dengan sangat baik. Artinya memang di sini Capricorn bisa dikatakan tidak terlalu banyak membutuhkan bantuan daripada orang lain. Ngapain minta bantuan sama orang lain? Toh juga kamu bisa menyelesaikan itu semua sendirian. Dan kemudian bicara soal beban-beban yang selama ini melingkupi daripada zodiak Capricorn itu sendiri bagaimana? Di hari Jumat tanggal 6 November tahun 2020, di sini ada kartu Seven of Swords yang artinya apa? Yang artinya di sini Capricorn bisa melepaskan beban-beban yang selama ini mengganggu pikiran daripada zodiak Capricorn. Contohnya daripada segi hubungan asmara. Capricorn menyadari hubungan asmara ini hanya akan menjadi toksik daripada dirinya Capricorn. Jadi di sini Capricorn bisa mengesampingkan terlebih dahulu hubungan asmaranya dan fokus untuk hal-hal yang sifatnya pasti atau realistis. Dan di sini sangat luar biasa sekali ketika Capricorn bisa memanage hal itu, mengesampingkan hal yang tidak terlalu penting untuk bisa lebih terfokus di bulan November ini dengan hal-hal yang cukup baik, hal-hal yang cukup penting daripada pekerjaan, usaha, ataupun masalah keuangan. Yang dimana dengan hal ini, kondisi keuangan kamu juga di hari Jumat ini bisa dikatakan stabil, bisa dikatakan cukup baik. Maka jangan lupa bersedekah, ini hari Jumat, hari yang penuh dengan berkah, penuh dengan kenikmatan, harus bersedekah. Tetapi di sini ada deep advice yang akan saya sampaikan buat kamu yang punya zodiak Capricorn. Intinya apa? Walaupun itu semua nampak terasa baik-baik saja, nampak terasa normal, tetapi di sini kamu usahakan jangan merasa keberhasilan ini bakal bertahan selamanya. Artinya apa? Kamu juga jangan cepat merasa puas dengan pencapaian-pencapaian yang ada di dalam diri kamu. Karena apa? Ketika kamu cepat merasa puas, maka nantinya kamu akan jadi dalam tanda kutip malas untuk berkembang. Maka dari itu di sini memang harus mensyukuri, memang harus merasa berpuas diri, akan tetapi juga jangan biarkan diri kami itu malas untuk berkembang, malas untuk belajar, dan malas berusaha. Artinya apa? Kamu juga harus tetap berada di dalam on the track yang jelas di seperti inilah. Ini udah baik banget, usahakan pertahankan seperti ini. Syukur-syukur ditingkatkan lagi. Jangan malah sampai ada yang namanya penurunan di dalam diri kamu, khususnya di akhir tahun 2020 ini. Oke? Pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Jumat tanggal 6 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Capricorn saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu The Sun dan kemudian selanjutnya ada kartu The Justice. Artinya apa? Artinya di sini yang pertama bicara soal masalah hubungan asmara, usahakan jangan terlalu berjanji muluk-muluk. Jangan terlalu berjanji berlebihan. Artinya apa? Memang kamu pengen membantu pasangan kamu, pengen menyinari hidup pasangan kamu. Tetapi di sini kamu juga harus bisa memperhatikan timbangan kemampuan kamu. Artinya apa? Jangan berjanji kalau kamu tidak bisa untuk menepati. Memang nggak masalah kamu memberikan janji, tetapi kamu harus pikir terlebih dahulu sebelum berjanji. Kamu bisa nggak untuk menepati, atau justru berjanji ini malah menghancurkan kamu secara nurani. Artinya apa? Jangan biarkan diri kamu ini larut di dalam sebuah janji yang dimana kamu tidak bisa menepati. Artinya apa? Ketika kamu akan berjanji dengan pasangan kamu dalam konteks hubungan asmara kamu, maka kamu harus bisa pastikan dulu kemampuan kamu. Jadi jangan sampai kamu menghancurkan diri kamu karena terlalu banyak
berjanji. Kemudian yang kedua bicara soal masalah keuangan. Masalah keuangan di sini memang ada kartu The Sun yang representasinya adalah secara pemasukan cukup baik, secara pemasukan cukup lancar. Tetapi di sini ada kartu The Justice yang artinya apa? Keseimbangan finansial kamu juga harus bisa diperhatikan lagi. Artinya apa? Jangan terlalu boros, terutama di bulan November, bulan Desember. Karena apa? Di tahun 2021 akan ada pencapaian-pencapaian yang harus segera kamu capai. Maka dari itu usahakan jangan terlalu boros daripada segi kondisi keuangan. Nah, kemudian bicara soal usaha dan pekerjaan seperti apa? Mungkin kalau bicara soal usaha cukup flat ya, cukup datar di hari Jumat ini tanggal 6 November tahun 2020. Akan tetapi kalau bicara soal pekerjaan buat kamu yang bekerja, tentu di sini kamu merasa lebih baik di hari Jumat ini. Karena apa? Di hari Jumat ini sepertinya karomah atau keberkahan daripada hari Jumat ini cukup terasa di dalam diri kamu. Sehingga kamu bekerja dengan enjoy, bekerja dengan nyaman, bekerja tanpa merasa terbebani yang ada di dalam diri kamu. Dan ini harus bisa kamu syukuri, dan ini hari Jumat, jangan lupa untuk bersedekah. Oke, tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Jumat tanggal 6 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aquarius saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu The Strength dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Lovers. Artinya apa? Di sini memang terkadang ada kartu The Strength, ada kartu The Lovers. Yang artinya apa? Kamu butuh support, kamu butuh cinta, kamu butuh semangat, kamu butuh kasih sayang. Karena apa? Selama ini kamu tidak mendapatkan hal itu semua. Kamu punya pasangan pun juga kamu tidak merasa disayangi. Justru malah kamu merasa dibebani. Seolah-olah memang di dalam hubungan asmara kamu yang berjuang sendirian. Dan ini memang dikatakan apa ya, sebuah rasa dilema tersendiri daripada sisi hubungan asmara kamu. Karena apa? Di sini kamu punya kekuatan tetapi kamu tidak punya kekuasaan. Sehingga apa? Sehingga kamu merasa seperti dikendalikan oleh pasangan kamu. Sehingga apa yang harus kamu lakukan di dalam hubungan asmara kamu? Intelektual kamu harus kamu tingkatkan. Maksudnya bagaimana kok menjurus ke intelektual? Artinya pemikiran kamu juga harus bisa dijalankan. Jangan sampai kamu terlalu diperbudak oleh cinta sehingga kamu akan melakukan apa saja demi pasangan kamu. Dan di sini kamu harus bisa lebih tegas lagi terhadap diri kamu soal masalah asmara. Kemudian yang kedua bicara soal permasalahan yang saat ini masih kamu hadapi. Memang masih belum terselesaikan. Karena apa? Karena di sini memang kamu masih belum punya kemampuan yang dominan untuk menyelesaikan permasalahan kamu. Tetapi secara pengelolaan emosi, di sini kamu sangat luar biasa sekali. Karena apa? Kamu punya kemampuan untuk memahami emosi kamu. Dan di sini memang emosional emosi ini bisa dikatakan menjadi hal yang sangat baik sekali di dalam diri kamu. Karena apa? Kamu bisa kontrol emosi kamu dengan sangat bagus. Contohnya, ketika kamu marah, kamu lebih memilih menjauh dan diam daripada malah memperbesar masalah. Itu salah satu bentuk kedewasaan yang ada di dalam diri kamu di hari Jumat tanggal 6 November tahun 2020 ini. Dan bicara soal pekerjaan, bicara soal usaha dan keuangan, di sini memang kabar baiknya adalah secara keuangan kamu masih cukup stabil untuk hari ini. Karena apa? Karena di sini kamu tidak mencampurkan masalah yang satu dengan masalah yang lainnya, sehingga untuk pekerjaan, untuk usaha, untuk masalah keuangan di sini tidak terkontaminasi daripada permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Dan ini adalah sebuah sisi yang positif yang kamu temui di hari Jumat tanggal 6 November tahun 2020 ini. Dan saya doakan buat kamu yang punya zodiak Pisces, semoga segala bentuk permasalahan-permasalahan kamu bisa segera terselesaikan. Oke, tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Jumat tanggal 6 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu Page of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Page of Pentacles juga. Dua hal yang kaitannya dengan sisi rezeki. Bicara soal rezeki di hari Jumat tanggal 6 November tahun 2020 ini, kondisi rezeki kamu dalam kondisi yang cukup aman dan cukup terkendali. Walaupun memang secara pengeluaran bisa dikatakan lebih besar dibandingkan minggu lalu, tetapi di sini secara pemasukan alhamdulillah puji Tuhan, di sini kamu syukuri bahwa pemasukan kamu cukup bisa menutup daripada sisi pengeluaran kamu. Sehingga apa? Sehingga daripada segi keuangan ataupun segi rezeki di sini tidak
terlalu menjadi suatu persoalan yang cukup berarti daripada kondisi keuangan kamu. Walaupun memang di sini harus bisa saya sampaikan, daripada sisi pekerjaan kamu memang harus bisa lebih terfokus bekerja, terfokus untuk berusaha. Karena apa? Karena di sini fokus kamu adalah hal itu. Apalagi menjelang akhir tahun 2020, tentu di sini kamu harus mengumpulkan pundi-pundi rupiah untuk membuild up diri kamu di tahun 2021. Terus kemudian kalau bicara soal masalah asmaranya bagaimana? Bicara soal masalah asmara, sebenarnya di sini kalau kamu yang saat ini sedang menjalin hubungan dan selalu ada permasalahan, di sini penyebabnya apa? Di sini memang penyebabnya tidak begitu jelas, tetapi di sini kamu sangat menyimpan luka daripada permasalahan asmara yang terjadi di dalam diri kamu. Dan di hari Jumat ini hati-hati tentang masa lalu kembali yang bisa saja merusak kebahagiaan kamu di hari Jumat tanggal 6 November tahun 2020 ini. Karena apa? Di sini kamu berusaha, kamu saat ini sedang berusaha untuk lepas daripada bayang-bayang masa lalu. Tetapi di sini terkadang usaha kamu ini selalu dihantui oleh masa lalu yang terus berkeliling di sekitar kamu. Jadi kamu harus tetap waspada dengan masa lalu yang membuat kamu trauma secara mendalam. Jadi ingat, harus hati-hati dengan masa lalu yang bisa saja mendistraksi atau merusak daripada diri kamu. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Jumat tanggal 6 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aries, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Eight of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu Four of Cups. Artinya apa? Daripada segi hubungan asmara, usahakan jauhi overthinking dan rasa khawatir yang terlalu berlebihan. Kenapa saya katakan seperti itu? Yang pertama, memang di sini curiga, cemburu itu wajar-wajar saja, itu sah-sah saja. Di dalam hubungan asmara ada rasa cemburu, ada rasa curiga, itu boleh-boleh saja, bahkan diwajibkan harus ada. Tetapi di sini kamu juga harus memperhatikan waktu dan situasinya yang tepat. Artinya apa? Ketika pasangan kamu capek kerja, pasangan kamu capek berupaya, kamu malah cemburu. Kamu habis dari mana? Kamu ngapain? Sama siapa? Ini siapa? Karena apa? Dengan kamu terlalu over seperti itu, nanti malah akan mengakibatkan permasalahan yang muncul di dalam hubungan asmara kamu. Nah, ini yang harus kamu pahami daripada sisi hubungan asmara kamu. Kemudian yang kedua, bicara soal masalah pekerjaan, bicara soal masalah usaha. Tentu di sini kamu tidak luput daripada masalah. Bahkan bisa dikatakan di hari Jumat ini ada percikan masalah-masalah baru yang muncul daripada segi usaha kamu ataupun daripada segi pekerjaan kamu. Tetapi di sini walaupun ada masalah yang muncul, usahakan jangan terlalu banyak mengeluh. Karena apa? Mengeluh itu tanpa solusi. Mengeluh itu hanya akan membuat kamu terbebani. Maka dari itu di sini kamu juga harus bisa menyadari bahwa setiap masalah yang ada harus bisa diselesaikan, harus bisa dipahami dan kemudian diselesaikan. Dan kemudian juga kamu harus bisa menyadari kapasitas kamu. Probabilitas kamu itu harus disadari. Artinya apa? Kemampuan kamu untuk menyelesaikan masalah itu juga harus bisa kamu kedepankan. Memang di sini kalau bisa saya katakan di hari Jumat ada beberapa masalah yang akan menghampiri kamu, dan oleh sebab itu di sini saya katakan buat kamu yang punya zodiak Taurus, kamu harus bisa membedakan masalah-masalah mana yang akan kamu selesaikan. Kamu harus bisa tahu persentase mana yang berpeluang lebih dahulu untuk bisa diselesaikan. Dan di sini memang kamu menganggap masalah itu semuanya memang penting. Tetapi di sini kalau kamu berusaha untuk menyelesaikan semuanya bebarengan, yuk kamu akan pusing. Tetapi di sini selesaikan masalah itu satu persatu. Supaya apa? Supaya tidak membebani diri kamu secara keseluruhan. Dan ini juga bisa meringankan daripada langkah kamu di bulan November tahun 2020 ini. Dan yang terakhir, bicara soal masalah keuangan. Masalah keuangan, tentunya di sini kamu paham betul di bulan November ini pengeluaran juga banyak, bisa dikatakan 2 dan 3 kali lipat dibandingkan bulan Oktober tahun 2020. Dan di sini kamu juga cukup dipusingkan juga dengan masalah keuangan. Kamu meminjamkan uang dengan beberapa orang, hanya beberapa yang sudah kembali. Sedangkan uang-uang yang lainnya, kamu mau menagihnya saja, kamu merasa nggak enak. Sehingga hal ini apa? Cukup mempengaruhi daripada stabilitas ekonomi kamu. Padahal di sini kamu juga sedang butuh banyak duit. Untuk apa? Untuk kebutuhan-kebutuhan kamu. Tetapi uang kamu itu malah kamu pinjamkan kepada
kepada orang-orang itu. Dan saya nggak tahu kapan bakal kembalinya. Soalnya kamu mau menagihnya saja, kamu merasa nggak enakan. Padahal itu adalah uang kamu. Dan ini adalah salah satu kelemahan yang ada di dalam diri kamu soal masalah keuangan. Oke, jadi di hari Jumat harus berhati-hati dengan kondisi yang seperti itu. Selanjutnya, setelah zodiak Taurus, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu Ten of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu Knight of Cup. Di sini artinya apa? Artinya ada sisi yang sangat positif sekali di hari Jumat tanggal 6 November tahun 2020 ini. Artinya apa? Artinya daripada segi pekerjaan di sini kamu bisa menyelesaikan segala bentuk pekerjaan yang ada di hari Jumat ini. Dan daripada segi usaha di sini walaupun ada penurunan, tetapi di sini kamu cukup bisa menikmati penurunan yang terjadi. Loh, kok bisa terjadi penurunan kok malah dinikmati? Karena apa? Mau kamu lawan, mau kamu tentang, penurunan itu tetap terjadi. Jadi mau tidak mau kamu enjoy, menikmati apa yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Terus kemudian kita membahas kepada sisi pekerjaan tadi. Di sini memang terkadang pekerjaan kamu ini terkadang memicu emosi kamu. Karena apa? Teman-teman kerja kamu itu nggak bisa ngimbangin kamu. Ketika kamu pengen ngimbangin teman-teman kamu, yaitu nanti nggak etis. Karena apa? Kamu sudah terlalu tinggi dan teman-teman kamu terlalu rendah. Sehingga di sini terkadang teman-teman kamu ini yang tidak bisa mengimbangi kamu. Sehingga adanya permasalahan-permasalahan ini diakibatkan karena apa? Kamu pengen pekerjaan ini cepat selesai, tetapi teman-teman kamu masih dengan enak-enakan, tidak ingin menyelesaikan pekerjaan ini dengan segera. Itu masalah daripada pekerjaan yang pertama. Kemudian yang selanjutnya bicara soal masalah pekerjaan dan usaha juga. Jangan menganggap enteng apa yang kamu kerjakan. Artinya apa? Ketika kamu terlalu menganggap enteng masalah yang kamu kerjakan ini, maka akan mengakibatkan apa? Ketidakkonsistenan kamu dalam bekerja. Dan maka dari itu usahakan kamu harus bisa action dengan segera. Jangan biarkan masalah pekerjaan kamu ini terlambat kamu sadari. Karena apa? Ketika kamu terlalu menganggap waktu ini masih panjang, maka nanti ketika sudah memasuki deadline, maka kamu akan terburu-buru. Dan di sini bisa saya katakan kamu cukup bisa fokus untuk pekerjaan kamu, tetapi karena kamu berusaha untuk ngimbangin teman-teman kamu tadi, maka di sini kamu cenderung bisa terkontaminasi daripada teman-teman kamu tadi. Dan ini harus bisa kamu waspadai. Jangan sampai kamu ketularan daripada teman-teman kamu, daripada lingkungan pekerjaan kamu. Kemudian selanjutnya bicara soal masalah keuangan. Bicara soal masalah keuangan, di sini memang bisa saya katakan di bulan November tahun 2020 ini, secara kondisi keuangan bisa dikatakan lebih baik dibandingkan bulan Oktober tahun 2020 kemarin. Walaupun secara jumlah, walaupun secara kuantitas, di sini memang terkadang kamu ini nggak nampak kamu pegang uang. Karena apa? Uang kamu sudah kamu gunakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Tetapi di sini tidak terlalu menjadi masalah apabila uang itu kamu pergunakan untuk sesuatu yang jelas, untuk sesuatu yang nampak mata. Jadi kamu tahu alur uang kamu itu kamu keluar untuk apa, buat apa, kemudian juga nanti benefitnya buat kamu itu apa. Sehingga di sini bicara soal pengeluaran itu harus pasti apa yang dihasilkan daripada pengeluaran kondisi keuangan kamu. Dan yang terakhir bicara soal masalah hubungan asmara, di sini ada kartu Ten of Cup yang artinya apa? Ada sebuah kebahagiaan di hari Jumat ini. Kenapa saya katakan ada kebahagiaan? Karena di sini pasangan kamu bisa lebih peka daripada biasanya. Yang biasanya pasangan kamu ini nggak sensitif, nggak peka, tetapi di hari Jumat ini dia bisa memahami perasaan kamu, dia bisa mengimbangi kamu, bisa mengerti kamu secara lebih lagi. Sehingga hal ini bisa dikatakan adanya kebahagiaan yang cukup nyata daripada segi hubungan asmara kamu. Dan di sini usahakan ketika kebahagiaan ini ada, maka jangan menciptakan masalah. Usahakan kebahagiaan ini harus bisa kamu jaga untuk terus menyala, untuk saling mesra, saling romantis, dan saling memahami satu sama lain. Oke, jadi seperti ini gambaran buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Jumat tanggal 6 November tahun 2020. Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Jumat tanggal 6 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Five of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu Ten of Cup. Oke, secara pola di sini hampir sama dengan zodiak Gemini, tetapi di sini kamu perbedaannya adalah daripada segi keuangan kamu. Yang pertama, bicara soal kondisi keuangan, memang di sini yang paling payah adalah secara pengeluaran hari ini nggak tahu kenapa kok pengeluarannya lebih besar daripada biasanya. Tetapi walaupun pengeluaran lebih besar daripada biasanya di hari Jumat, hari Sabtu dan hari Minggu nanti, sepertinya kalau istilahnya bahasanya itu apa ya?
mengharapkan pemasukan yang bisa menutup pengeluaran ini kok rasa-rasanya masih terlalu jauh. Sehingga apa? Di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, kamu harus berhati-hati daripada segi pengeluaran. Karena apa? Secara pemasukan di 3 hari ini cukup mandek. Maka dari itu kamu harus bisa menyesuaikan dengan keadaan untuk tidak terlalu boros daripada sisi keuangan kamu. Dan di sini memang saat ini upaya-upaya kamu adalah apa? Bekerja secara maksimal, berusaha secara maksimal untuk apa? Untuk bisa melancarkan daripada siklus keuangan kamu. Dan kemudian di sini ada kartu Ten of Cup. Berarti asmara Cancer bahagia dong. Bukan itu. Di sini kebahagiaan daripada zodiak Cancer bukan terletak daripada sisi hubungan asmara, tetapi kebahagiaan Cancer terletak dari mana? Justru kebahagiaan Cancer ini terletak kepada dirinya sendiri. Artinya apa? Yang membuat Cancer bahagia ini bukan hubungan asmaranya, tetapi justru pencapaian-pencapaian yang ada di dalam dirinya sendiri. Contohnya, ketika ada masalah, Cancer bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Dan ini mengakibatkan kebahagiaan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Terus kemudian yang kedua, bicara soal keuangan. Tadi saya katakan, di 3 hari ke depan keuangan kamu cukup mandek secara pemasukan. Tetapi di sini kamu berusaha untuk bisa meminimalkan pengeluaran. Sehingga hal ini apa? Akan memicu hormon endorfin kebahagiaan yang ada di dalam kehidupan kamu. Terus kemudian yang ketiga, ketika usaha keras kamu, kerja keras kamu dihargai. Usaha keras kamu dihargai oleh siapa? Oleh keluarga kamu. Keluarga kamu menganggap kamu pekerja keras, keluarga kamu bisa menghargai kamu, dan yang paling membahagiakan adalah ketika kamu bisa bertanggung jawab terhadap keluarga kamu. Karena apa? Biar bagaimanapun di sini kamu adalah tulang punggung keluarga yang dimana kamu selalu mengutamakan kebahagiaan keluarga di atas kebahagiaan kamu. Dan ini adalah salah satu bentuk kebahagiaan yang kamu temukan di hari Jumat tanggal 6 November tahun 2020. Kemudian yang terakhir bicara soal masalah hubungan asmara bagaimana? Sebenarnya hubungan asmara kamu itu bisa membahagiakan satu sama lain. Tetapi di sini sepertinya pasangan kamu tuh di hari ini seakan-akan tuh tidak memberikan kamu kebahagiaan, tetapi memberikan kamu kekecewaan. Kenapa kok saya katakan seperti itu? Yang pertama, pasangan kamu tuh tidak mau mengakui kalau dirinya itu salah. Sehingga apa? Sehingga dia udah salah, tetapi dia selalu mencari pembenaran. Sehingga apa? Di sini memancing emosi yang ada di dalam diri kamu. Walaupun kamu secara emosi hari ini cukup terkontrol, kamu masih bisa mengendalikan capit kamu, tetapi secara perasaan, secara hati yang bergumam, kamu masih merasa tidak nyaman dengan kondisi hubungan asmara kamu. Sehingga di hari Jumat ini, kamu cenderung mengesampingkan daripada sisi hubungan asmara kamu. Oke? Jadi seperti ini adalah gambaran buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Jumat tanggal 6 November tahun 2020. Semoga bisa menjadi semangat dan motivasi buat kamu. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Cancer saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu Six of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu Six of Swords. Yang artinya apa? Yang artinya buat kamu yang punya zodiak Leo, di sini daripada segi keuangan memang kamu selalu berharap terlalu tinggi daripada sisi keuangan kamu. Artinya apa? Memang secara upaya, memang secara usaha di hari Jumat tanggal 6 November tahun 2020 ini kamu memang fokus untuk masalah keuangan kamu. Tetapi di sini ada kartu Six of Pentacles yang artinya apa? Memang kamu bisa mencari uang dengan baik, memang kamu bisa mendapatkan pemasukan dengan cukup lancar. Tetapi apa? Pengeluaran kamu ini juga lancar. Nah, maka dari itu kamu juga harus bisa lebih memperhatikan daripada sisi pengeluaran kamu. Secara pemasukan sudah bagus, secara pemasukan sudah cukup oke, tetapi secara pengeluaran ini yang nggak oke. Karena apa? Pemasukan besar, pengeluaran juga cukup besar. Sehingga hal ini jangan terlalu boros lah. Usahakan di bulan November tahun 2020 ini bicara soal masalah keuangan. Kemudian juga di sini untuk masalah keuangan pekerjaan dan usaha, kamu punya harapan yang tinggi, memang, tetapi di sini usahakan harapan itu harus disesuaikan dengan kemampuan kamu. Kamu jangan terlalu memaksakan. Kalau sekiranya kamu tidak mampu untuk mendayung perahu kamu karena ada arus yang begitu deras, maka kamu harus beralih. Jangan terlalu dipaksakan. Karena apa? Kalau kamu terlalu memaksakan, padahal kemampuan kamu itu terbatas, nanti malah akan menjadi tekanan tersendiri buat kamu. Jadi kamu harus bisa recheck kondisinya itu seperti apa, apakah kamu mampu atau tidak. Kalau kamu mampu ya silahkan, tetapi jika kamu merasa tidak mampu ya lebih baik kamu mundur alon-alon karena kamu sadar kamu itu siapa. Jadi jangan terlalu dipaksakan. Karena apa? Kalau terlalu dipaksakan akan menjadi tekanan tersendiri
buat diri kamu nantinya, terutama daripada masalah pekerjaan ataupun masalah usaha yang saat ini sedang kamu jalani. Dan yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara dengan pasangan, tentunya di hari Jumat ini memang ada beberapa hal yang memancing emosi kamu daripada sisi hubungan asmara kamu. Di sini kamu nggak tahu sebenarnya yang salah itu kamu atau pasangan kamu. Tetapi setidaknya di sini kalau bisa disimpulkan garis lurusnya adalah di hari Jumat tanggal 6 November tahun 2020 antara kamu dengan pasangan ini masih uring-uringan. Ada emosi yang tidak bisa tersalurkan, ada emosi yang tidak bisa tersampaikan secara ekspresi. Sehingga apa? Kamu memendam emosi kamu dan pasangan kamu juga memendam emosinya. Sehingga antara kamu dengan pasangan sama-sama saling memendam emosi. Dan ini berbahaya apabila nanti sampai emosi itu meledak-ledak. Jadi di hari Jumat ini usahakan kendalikan emosi kamu dengan lebih baik. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Jumat 6 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Virgo, seperti apa pembacaan untuk zodiak Virgo? Di sini ada kartu Page of Cup dan kemudian di sini ada kartu Two of Cup. Oke, di sini saya akan lebih spesifik menegaskan daripada sisi hal yang positif. Karena apa? Sudah terlalu sering pembacaan Virgo ini negatif terus. Walaupun memang saya harus objektif. Tetapi di hari Jumat ini saya akan lebih menekankan daripada sisi yang positif. Oke, ada dua hal yang cukup bagus di hari Jumat ini buat kamu yang punya zodiak Virgo. Ada kartu Two of Cup yang artinya apa? Ada kejujuran, ada ketulusan yang ada di dalam diri kamu. Artinya apa? Bicara soal pekerjaan, bicara soal usaha, bicara soal masalah hubungan asmara, serta masalah keuangan. Di sini kamu selalu mengedepankan kejujuran dan ketulusan. Itu adalah hal yang utama, yang mutlak yang kamu lakukan. Karena apa? Kamu menyadari, tanpa ada kedua hal ini, maka sebuah kehidupan itu akan terbangun dengan sulit. Maka dari itu memang di sini kamu sudah bisa jujur, sudah bisa tulus. Tetapi apa? Daripada segi asmara, kejujuran kamu, ketulusan kamu itu nggak dihargai. Bahkan bisa dikatakan kejujuran kamu dan ketulusan kamu itu diinjek-injek oleh pasangan kamu. Apalagi buat yang belum menikah. Sehingga apa? Kamu terlalu memaksakan untuk mempertahankan dia, padahal dia tidak mau kamu perjuangkan. Nah, sekarang kalau posisinya seperti ini yang salah siapa? Itu daripada sisi hubungan asmara. Tetapi kalau buat kamu yang sudah menikah, tentunya di sini utamakan kejujuran, utamakan ketulusan, bisa sama-sama saling melengkapi. Itu bedanya yang sudah menikah dan yang belum menikah. Kemudian di sini ada kartu Page of Cup, bicara soal pekerjaan. Bicara soal pekerjaan di sini memang bisa dikatakan kamu itu stagnan di posisi itu aja. Hidup kamu itu gini-gini aja. Daripada segi usaha, daripada segi pekerjaan, bahkan daripada segi keuangan, kamu tuh menyadari bahwa hidup kamu tuh stagnan. Maju enggak, mundur juga enggak. Jadi kamu tuh masih terkungkung, masih terjebak di dalam situasi yang seperti ini. Apakah ini adalah sebuah kesulitan? Iya, 70% memang kamu menganggap ini adalah kesulitan. Tetapi di sini kabar gembiranya adalah ada sebuah tujuan yang akan kamu capai dengan segera. Contohnya daripada segi keuangan di hari Jumat ini bisa dikatakan lebih baik. Kenapa? Kamu bisa lebih teratur di dalam tarik sis semongko, di dalam menarik kondisi keuangan kamu. Artinya di sini memang sangat luar biasa sekali sehingga sampai kamera saya kesenggol karena terlalu menarik semongko yang ada di dalam zodiak Virgo tadi. Jadi memang hal positifnya apa? Yang pertama adalah kejujuran dan ketulusan. Tetapi pastikan kejujuran dan ketulusan itu kamu berikan kepada hal yang tepat. Kamu berikan kepada seseorang yang tepat. Jangan kamu berikan kepada seseorang yang salah. Karena apa? Kalau kamu berikan kepada seseorang yang salah, maka kamu akan terus-menerus dalam kondisi yang tertekan. Kasihan diri kamu. Kemudian yang kedua, daripada sisi keuangan tadi, sampai kamera saya kesenggol karena menarik. Artinya apa? Ada sebuah usaha untuk menarik rezeki dan itu sangat baik sekali karena di hari Jumat ini kamu akan lebih berusaha untuk menarik rezeki yang ada di dalam diri kamu. Oke, tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Jumat tanggal 6 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Virgo saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu Five of Wands. Dan kemudian di sebaliknya ada kartu Two of Wands. Artinya apa? Di sini buat kamu yang punya zodiak Libra, kamu harus bisa lebih menghargai waktu. Sibuk boleh, tetapi kamu juga harus bisa menghargai waktu. Atau bisa dikatakan kalau orang-orang luar itu suka mengatakan time is money. Artinya waktu adalah uang. Nah, di sini memang betul.
Di sini kamu harus bisa lebih menghargai waktu. Karena apa? Dengan kamu bisa menghargai waktu, maka kamu two of wands, bisa menentukan pilihan hidup kamu itu akan kemana. Sehingga di sini dengan kartu two of wands ini merepresentasikan daripada diri kamu secara keseluruhan. Yang pertama, kamu harus bijak di dalam menanggapi masalah yang ada. Artinya apa? Walaupun masalah-masalah kamu sudah mulai terurai, masalah-masalah kamu sudah mulai terselesaikan, tetapi di sini ketika ada masalah yang baru, maka kamu harus bijak di dalam menanggapi permasalahan yang ada. Kemudian yang kedua, bicara soal pekerjaan usaha. Di sini kamu juga harus punya pendirian soal pekerjaan kamu, pendirian soal usaha kamu. Artinya apa? Ketika kamu punya pendirian, maka kamu tidak akan mudah terlibat daripada kekacauan yang ada di dalam pekerjaan kamu ataupun usaha kamu. Karena apa? Tanpa adanya pendirian, maka kamu akan kacau, kamu akan terlibat di dalam situasi yang kacau. Maka dari itu pentingnya pendirian adalah untuk itu. Kemudian yang terakhir di sini kamu juga harus punya 3 KKP. Yang pertama adalah keputusan. Keputusan yang kamu buat itu harus berlandaskan realita yang ada. Jangan berdasarkan pemikiran-pemikiran yang angan-angan. Artinya apa? Pola pikir kamu harus berdasarkan kenyataan yang saat ini ada. Termasuk di dalam kondisi keuangan pun juga demikian. Kondisi keuangan kamu jangan berangan-angan untuk pengeluaran-pengeluaran yang belum terjadi. Tetapi kamu juga harus memikirkan pengeluaran yang sudah nampak mata. Pengeluaran apa yang paling perlu. Jadi jangan terlampau jauh dalam berpikir soal masalah keuangan. Kemudian yang kedua, bicara soal komitmen. Ini lebih cenderung kepada hubungan asmara. Karena apa? Di sini memang kamu sedang sibuk-sibuknya. Maka dari itu komitmen, prinsip untuk hubungan asmara ini harus bisa ditekankan, harus bisa dipahami. Artinya jangan sampai adanya komitmen yang terlalu tinggi malah mengakibatkan daripada hubungan asmara kamu ini bermasalah. Usahakan kamu harus bisa lebih berhati-hati terutama untuk hal-hal yang kaitannya dengan komitmen. Oke, jadi seperti ini gambaran buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Jumat tanggal 6 November tahun 2020. Oke, kemudian selanjutnya kita bicara setelah zodiak Libra, kita bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Seperti apa untuk zodiak Scorpio? Di sini ada kartu King of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu Page of Swords. Di sini artinya apa? Di sini artinya buat kamu yang punya zodiak Scorpio, yang pertama daripada kondisi keuangan, kamu harus bisa memperhitungkan pemasukan dan pengeluaran. Artinya apa? Kamu harus bisa menyesuaikan itu semua dengan budgeting keuangan kamu. Artinya memang di sini bicara soal keuangan memang ada beberapa hal yang memang harus menjadi perhatian khusus. Kenapa saya katakan perhatian khusus? Karena di sini memang secara keuangan ada sedikit permasalahan. Ada sedikit kendala yang dimana kamu harus bisa mengendalikan daripada segi pengeluaran kamu. Jadi jangan sampai kamu mengalami sebuah kesalahan yang dimana pemasukan itu nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Dan di sini juga secara pengeluaran harus bisa disesuaikan dengan pemasukan yang ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bicara soal kondisi emosi perasaan yang ada di dalam diri kamu. Memang di sini bicara soal masalah kamu memang masih beberapa terkontaminasi daripada sisi hubungan asmara kamu. Kenapa saya katakan kok seperti itu? Terkontaminasi daripada hubungan asmara kamu. Karena seperti ini. Ketika hubungan asmara kamu ini bermasalah, maka semuanya juga akan terkontaminasi. Jadi di sini bisa dikatakan ketika hubungan asmara kamu ada masalah, maka masalah pekerjaan, masalah usaha, bahkan masalah keuangan ini bisa terkontaminasi dari permasalahan yang ada. Jadi akan menyebabkan efek domino, jatuhnya satu bisa menjatuhkan semuanya. Jadi di sini yang paling penting untuk kamu jaga kondusivitasnya adalah yang pertama daripada kondisi hubungan asmara kamu dengan pasangan. Kalau antara kamu dengan pasangan ini bisa sama-sama saling menjaga kondusivitas yang nyata, maka nantinya urusan pekerjaan, urusan usaha kamu juga bakalan lancar. Tetapi di sini memang ada beberapa zodiak Scorpio yang terdampak daripada situasi dan kondisi yang ada. Sehingga di sini belum ada kejelasan daripada segi pekerjaan dan ada penurunan daripada segi usaha. Sehingga hal ini bisa dikatakan di bulan November ini agak sedikit bisa dikatakan bahasa halusnya agak sedikit bermasalah seperti itu untuk masalah pekerjaan dan untuk masalah usaha. Ditambah lagi hubungan asmara yang sepertinya malah menimbulkan percikan permasalahan-permasalahan baru yang seharusnya tidak perlu terjadi daripada sisi hubungan asmara kamu, dan ini yang memang betul-betul harus kamu waspadai. Dan kemudian di sini kalau bisa saya katakan ada kartu King of Wands itu artinya apa?
Luar biasanya kamu adalah walaupun kamu ada banyak masalah daripada segi keuangan tadi yang pertama, daripada segi pekerjaan usaha yang ada penurunan dan permasalahan, ditambah lagi masalah asmara yang sepertinya mengkontaminasikan semuanya. Di sini kamu punya kemampuan yang luar biasa untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Sehingga apa? Sehingga nanti di 3 hari ke depan, Jumat, Sabtu, Minggu, memang kamu sedang terfokus untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupan kamu. Dan saya doakan semoga kamu diberikan kekuatan dan kelancaran di dalam menyelesaikan setiap masalah yang kamu hadapi. Oke? Jadi seperti ini gambaran buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Jumat 6 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu Three of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Ten of Pentacles. Yang artinya apa? Artinya di sini buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, ini fokusnya masih soal keuangan. Kenapa kok saya katakan masih soal keuangan? Karena di sini kamu tidak punya perencanaan yang matang. Rencananya memang ada, tetapi implementasinya, realisasinya itu nggak ada. Di awal bulan November kamu sudah punya rencana, wah aku akan seperti ini, aku akan buat rencana keuangan seperti ini. Bahkan ada short memory atau short term planning dan juga ada long term planning. Artinya apa? Rencana jangka panjang, rencana jangka pendek itu sudah kamu buat, tetapi pada kenyataannya itu semua hanya rencana, sebatas rencana saja. Tidak ada perencanaan yang jelas. Contohnya di sini rencana harian, rencana mingguan, rencana bulanan itu seakan-akan semuanya sirna, seakan-akan semuanya itu menghilang. Dan di sini bisa dikatakan masalah keuangan kamu lebih cenderung ketika kamu tidak bisa menjalankan perencanaan daripada keuangan kamu. Sehingga apa? Sehingga di sini mengakibatkan beberapa permasalahan-permasalahan yang muncul karena apa? Tidak mampunya kamu menjalankan rencana yang ada di dalam kondisi keuangan kamu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua bicara soal pekerjaan. Memang di sini bicara soal pekerjaan, memang terkadang masalah itu nggak selesai-selesai. Karena apa? Bicara soal pekerjaan kamu lebih cenderung hal yang pokok atau kamu yang memokoki pekerjaan kamu sehingga masalah itu akan terus ada. Memang kamu nggak mencari masalah, tetapi masalah itu yang terus berproduksi. Nah, maka di sini memang ketika ada masalah harus segera diselesaikan. Ada masalah segera diselesaikan. Sehingga apa? Sehingga kamu lebih ringan lagi di dalam menjalani hari ini. Apalagi ini hari Jumat, hari yang penuh berkah, usahakan jangan terlalu menyimpan masalah terlalu banyak. Jadi ketika ada masalah usahakan langsung disikat. Ada masalah sikat, ada masalah sikat. Sama seperti halnya kita mandi sekali 2 kali. Ya, tergantung orangnya juga sih. Ada yang mandi sekali sehari, ada yang 2 kali sehari, bahkan ada yang tiap jam mandi. Jadi ketika ada masalah langsung dibersihkan, ada masalah langsung diselesaikan. Jangan terlalu ditunda-tunda untuk menyelesaikan masalah, terutama daripada segi pekerjaan kamu. Terus bicara soal usaha bagaimana? Bicara soal usaha, memang di sini kendalanya ada di permodalan. Kenapa saya katakan permodalan? Beberapa hari terakhir, beberapa bulan terakhir, bahkan kalau bisa kita evaluasi, kendalanya ketika ada penurunan adalah ketika kamu ingin berinovasi untuk meningkatkan usaha kamu, kendalanya ada di modal. Dan juga ada kendala di orang-orang di dalam usaha kamu. Kamu itu suka sekali mempekerjakan orang yang dimana orang itu tidak bisa mendatangkan manfaat buat kamu. Bukan bermaksud kamu memanfaatkan orang, tetapi di sini kamu lebih cenderung salah di dalam memilih pekerja untuk usaha kamu. Sehingga apa? Usaha kamu dihancurkan oleh orang yang ada di dalam usaha kamu itu sendiri. Jadi ini memang harus lebih berhati-hati lagi di dalam seleksi atau rekrutmen orang yang akan kamu pekerjakan di dalam usaha kamu. Dan yang terakhir bicara soal masalah hubungan asmara dengan pasangan, di sini memang cukup aman, masih cukup lancar, tidak ada permasalahan. Bahkan di sini bisa dikatakan di hari Jumat ini antara kamu dengan pasangan bisa saling mengerti, bisa saling memahami, sehingga bisa saling meminimalkan permasalahan-permasalahan yang ada. Oke, jadi seperti itu pembacaan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Jumat tanggal 6 November tahun 2020. Oke, selesai sudah pembacaan zodiak hari ini. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu. Buat kamu yang mau bertanya silahkan tulis di komentar. Pasti secara real time saya akan menjawab komentar-komentar yang masuk. Dan yang sudah kirim pesan di Facebook fanspage zodiak harian, di Instagram @ramalan_zodiak harian, mohon bersabar karena untuk ramalan bulan November sedang saya
jawab, dan di sini saya sedang sendirian, tidak ada yang bantu. Jadi mohon maaf ketika balasnya itu terkadang 2 hari, kadang 3 hari, bahkan terkadang di Facebook kemarin ada yang sudah 1 sampai 2 minggu. Tetapi langsung saya kasih nomor WhatsApp saya, langsung bisa telepon untuk bisa berkonsultasi. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebur Dening Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.